Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini, Senin 4 Maret tahun 2024, Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta mengadakan ujian terbuka bagi Promovendus Silvana Shah, Program Studi Ilmu Manajemen. Acara dimulai. Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta, Dewan Penguji memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Nah, ini profnya yang nggak bisa, yang ngajarnya dimundurin, dia lagi ini. Hadirin disilahkan duduk. Yang terhormat Dewan Penguji serta hadirin yang berbahagia, pada hari ini Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta mengadakan ujian terbuka bagi Promovendus Silvana Shah. Promovendus, kami persilahkan ke depan. Kepada Ketua dan Penguji, dipersilahkan membuka acara ujian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam sehat tentunya. Yang saya hormati Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957. Yang saya hormati Dr. Carlina Mars, Ketua DPC IWAPI Depok. Yang saya hormati Ibu Santi Miasipan, CEO PT Jati Arta Mas dan WISE Women Leader Community. Yang saya hormati Bapak Alwiyah Ahmad, SHMH, selaku DPD RI DKI Jakarta. Yang saya hormati Ibu Arianti Baramuli, Ketua Indonesian Cancer Information and Support Center. Yang saya hormati Bapak Slamet Aji Pamungkas, Deputi Bidang Keamanan Cyber dan Sandi Perekonomian BSSN, dan juga Ketua Alumni Matematika Universitas Diponegoro. Yang saya hormati Bapak Prasetya M. Brata, Public Speaker, Neurosemantic Trainer, dan Leadership Transformation Coach. Yang saya hormati Bapak Krishna Murti, International Coach NLP Certification. Dan yang terhormat seluruh anggota Dewan Penguji, terdiri dari Profesor Dr. Ruswiyati Surya Saputra, SEMS, selaku penguji eksternal, hadir secara daring. Oh, luring ya. Baik, yang saya hormati Profesor Dr. Umi Widyasuti SEME, selaku anggota penguji internal. Yang saya hormati Profesor Dr. Gatot Nazir Ahmad MSI, selaku anggota penguji internal. Yang saya hormati Profesor Agung Darwan Bugdaldi PhD, Kopromotor. Yang saya hormati Profesor Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupi, MSI AK, selaku promotor. Yang saya hormati Profesor Dr. Hamida, selaku Sekretaris Sidang, dan hadirin sekalian yang berkenan baik hadir secara luring maupun daring. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, diadakan sidang promosi doktor atas nama Provenda Silvana Shah. Saudari Silvana Shah akan mempertahankan disertasi yang berjudul Determinan Struktur Modal pada Perusahaan dan Industri di Indonesia dengan Hierarchical Learning Model. Dengan ini, saya nyatakan sidang secara resmi dibuka. Saudari Provenda, apakah saudari sudah siap untuk diuji pagi ini? Siap. Dinyalakan itu mic-nya.
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Siap, Prof. Baik. Kami ingin klarifikasi apakah disertasi yang saudari akan pertahankan pagi ini merupakan karya orisinal Anda? Betul, Prof. Kayak orisinal saya. Baik. Apabila di kemudian hari kami menemukan ini bukan karya orisinal Anda, maka Anda bersedia menerima sanksi? Siap, Prof. Baik. Saya persilakan kepada promotor, Profesor Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupi, untuk menyampaikan pidato pertanggungjawaban kelayakan disertasi Propenda kurang lebih 5 menit. Bapak Ibu, mohon maaf, Ibu Profesor Dr. Hamidah, Koordinator Program Studi Ilmu Manajemen, Pasca Sarjana UID, yang terhormat Ibu Prof. Dr. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Ruswiati Surya Saputra sebagai penguji eksternal, yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Gatot Nasir Ahmad sebagai penguji internal, yang saya hormati Profesor Dr. Umi Widyastuti sebagai penguji internal, yang saya hormati Profesor Dr. Agung Darmawati sebagai promotor. Izinkan saya membacakan pertanggungjawaban akademik dalam rangka ujian terbuka program Doktor Ilmu Manajemen kekhususan keuangan pasca sarjana Universitas Negeri Jakarta. Identitas promovenda, nama Silvanasa, tempat tanggal lahir Jakarta 28 Juni 1980. Riwayat pendidikan formal, program S1 Matematika FMIPA pada Universitas Diponegoro, Semarang, lulus pada tahun 2002. Program Akta 4 Universitas Sultan Agung Semarang, lulus tahun 2003. Program S2 Statistika FMIPA Institut Pertanian Bogor, lulus tahun 2008. Kemudian program doktor S3 di program Studi Ilmu Manajemen Konsentrasi Manajemen Keuangan, masuk tahun 2021. Dan pada saat ini akan digelar sidang terbuka promosi doktor sebagai pertanggungjawaban akademik Promovenda. Pekerjaan saat ini adalah dosen tetap Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957 hingga saat ini. Ringkasan disertasi yang berjudul Determinan Struktur Modal Perusahaan dan Industri di Indonesia dengan Hierarchical Linear Modeling. Bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel level perusahaan seperti profitabilitas, ukuran, peluang pertumbuhan, likuiditas, jarak kebangkrutan terhadap keputusan struktur modal perusahaan di Indonesia dengan metode hierarchical linear model. Menganalisis pengaruh variabel-variabel level lingkungan industri seperti munificent, industri dinamis, dan konsentrasi terhadap keputusan struktur modal perusahaan di Indonesia. SLM digunakan sebagai model analisis untuk penelitian Promovenda. Promovenda juga menganalisis pengaruh interaksi antara variabel-variabel level perusahaan dan level lingkungan industri terhadap keputusan struktur modal perusahaan di Indonesia. Metode dalam studi ini adalah metode kuantitatif. Determinan struktur modal spesifik perusahaan dan industri perusahaan di Indonesia dengan metode SLM ini dilatar belakangi dari studi keuangan pada determinan struktur modal yang memiliki data hierarki atau nested, namun biasanya dilakukan dengan ordinary least square ataupun regresi data panel. Hal ini menyebabkan ecological fallacy, yaitu menarik kesimpulan data berdasarkan agregat data. Jika tetap menggunakan OLS ataupun regresi data panel, maka yang terbentuk akan menjadi bias.
Data level perusahaan dan level industri diperoleh dari sumber sekunder database Financial Modeling Prep yang merupakan aplikasi berbasis database keuangan tentang nilai perusahaan seluruh negara yang terdaftar pada Bursa Efek negara masing-masing, termasuk juga perusahaan-perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 2023, data Bursa Efek Indonesia menyebutkan terdapat 709 perusahaan dan 12 sektor yang terdiri dari 69 industri. Namun sampel yang terpilih hanya sejumlah 123 perusahaan dalam sektor. Dari hasil analisis ditemukan bahwa pertumbuhan likuiditas interaktif dengan profitabilitas pengaruh positif terhadap struktur modal. Sedangkan bangkrutan universitas dengan jarak kebangkrutan memiliki pengaruh terhadap struktur modal. Untuk ujian terbuka adalah penelitian ini sudah mengikuti kaidah penelitian dengan melalui tahapan sebagai berikut. Selama proses penelitian sudah dilakukan bimbingan secara intensif dengan promotor dan co-promotor. Sudah lulus ujian proposal pada tanggal 11 Mei 2023 dan sudah melengkapi dengan hasil uji pakar atas instrumen, penelitian, dan uji coba instrumen. Sudah melalui tahapan review oleh external reviewer, yaitu guru besar dari IBIK 57 pada tanggal sudah lulus ujian kelayakan pada tanggal 28 Desember 2023 dan pada saat ini diadakan sudah lulus juga ujian tertutup pada tanggal 5 Februari 2024. Karya tulis dari luaran disertasi ini adalah jurnal internasional terindeks Scopus Q4 Ipsos Enterprise dengan judul Hierarchical Linear Modeling in Capital Structure Decision Making yang dipublikasikan 26 Desember 2024. Sudah dipresentasikan dalam International Conference on Management Business and Accounting pada tanggal 27-28 Agustus 2022 dengan judul Macroeconomic Developments and Microeconomic Effects in Determinant of Consumer Goods Industries Capital Structure listed on the Indonesian Stock Exchange tahun 2022 dan telah menghasilkan buku saku yang berjudul Determinan Struktur Modal Perusahaan dan Industri di Indonesia dengan Hierarchical Linear Modeling yang telah diajukan untuk mendapatkan HKI. Hasil ujian terbuka dan kelulusan sepenuhnya diserahkan pada integritas dan otoritas akademik para Dewan Penguji. Maret 2024, promotor dan co-promotor Profesor Dr. Igusti Ketut Agung Urupui, MSI AK, dan Profesor Dr. Agung Darmawan Burdadi. Demikian, sekian dan terima kasih pemaparan dari kami. Baik, terima kasih promotor yang sudah menyampaikan pertanggungjawaban disertasi Pramopenda. Saya berikan kesempatan Pramopenda untuk mempresentasikan disertasi secara singkat maksimal 15 menit. Setelah itu saudari akan diuji oleh seluruh anggota Dewan Penguji. Kami persilakan. Izin langsung saya share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Sidang Bapak Profesor Dr. Dedi Purwana ESM Bus. Ya. Yang terhormat Sekretaris Sidang Ibu Profesor Dr. Hamidah SEMSI. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Umi Widyastuti SEME dan Bapak Profesor Dr. Gatot Nazir Ahmad SSI MSI selaku dosen penguji.
Yang terhormat promotor Ibu Profesor Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupi SP MSAK, kopromotor Bapak Profesor Agung Darmawan Bukdadi MM PhD. Yang terhormat penguji eksternal Ibu Profesor Dr. Ruswiati Surya Saputra. Izinkan saya mempresentasikan ringkasan disertasi saya yang berjudul Determinan Struktur Modal Perusahaan dan Industri Indonesia dengan Hierarchical Linear Modeling. 65 tahun sejak Modigliani Miller pertama kali memperkenalkan teori struktur modal, kita telah menyaksikan perubahan pada model bisnis dan struktur kepemilikan. Sebagaimana kita ketahui, tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan nilai perusahaan dengan mengelola dana pemegang saham untuk investasi yang menguntungkan, sehingga meningkatkan kemakmuran pemegang saham. Jika investasi yang kurang optimal dapat meningkatkan risiko keuangan perusahaan. Salah satu upayanya adalah melalui keputusan struktur modal. Penelitian sebelumnya menemukan bahwa selain faktor internal, faktor eksternal juga berpengaruh terhadap keputusan struktur modal. Faktor eksternal meliputi lingkungan industri antara lain munificence, yaitu kelimpahan dan ketersediaan sumber daya eksternal yang dapat mendukung pertumbuhan organisasi. Industri dinamis adalah volatilitas perubahan dalam industri yang meningkatkan ketidakpastian prediksi perusahaan. Konsentrasi adalah dominasi beberapa perusahaan dalam suatu industri atau dalam perekonomian. Penelitian mengenai struktur modal untuk data yang berbentuk hierarki atau cluster, di mana karakteristik tingkat yang lebih tinggi dapat mempengaruhi karakteristik tingkat yang lebih rendah. Menurut Fama and Friends, perbedaan di antara cluster dan kelompok dapat diminimalkan dengan hierarchical linear model. Ada 6 kebaruan dari penelitian ini. Yang pertama adalah merupakan penelitian pertama di Indonesia yang menganalisis pengaruh determinan tingkat perusahaan dan tingkat industri secara simultan terhadap keputusan struktur modal. Yang kedua, jarak kebangkrutan merupakan variabel yang belum banyak dieksplorasi, meskipun ini memegang peranan penting sebagai salah satu determinan struktur modal. Yang ketiga, menganalisis 3 karakteristik penting lingkungan industri, yaitu munificence, industri dinamis, konsentrasi yang jarang dilakukan di Indonesia. Yang keempat adalah hierarchical linear model adalah solusi elegan untuk asumsi independensi observasi yang tidak terpenuhi pada data panel. Yang kelima, jarang sekali studi struktur modal yang mempertimbangkan efek tidak langsung secara lengkap. Yang keenam adalah selain trade-off static, trade-off dynamic, teori pecking order, dan teori keagenan, teori kemampuan dinamis digunakan dalam penelitian ini. Dari sini lahirlah pertanyaan penelitian sebagai berikut dan akhirnya melahirkan tujuan penelitian sebagai berikut. Ada 4 teori klasik struktur modal, yaitu trade-off static, trade-off dynamic, pecking order, dan keagenan yang digunakan pada penelitian ini, dan 1 teori manajemen strategik, yaitu dynamic capabilities. Dengan penelusuran literatur didapatkan bukti empiris tanda hubungan teoritis yang diharapkan, dan penelitian ini sekali lagi akan melengkapi celah dari tanda hubungan interaksi antara determinan perusahaan dengan determinan lingkungan industri. Modal penelitian ada sebagian berikut Bapak Ibu dan melahirkan 12 hipotesis, yaitu profitabilitas, ukuran, peluang pertumbuhan, likuiditas, jarak kebangkrutan, munificence, industri dinamis, konsentrasi, interaksi munificence dan profitabilitas, interaksi munificence dan peluang pertumbuhan, interaksi munificence dan jarak kebangkrutan, serta interaksi, konsentrasi, dan peluang pertumbuhan berpengaruh terhadap keputusan struktur modal. Untuk menguji hipotesis tersebut, penelitian ini menggunakan data financial modeling prep. Data diambil pada bulan Juli 2023 menggunakan purposive sampling pada 123 perusahaan mainboard pada 10 sektor dari 12 sektor kecuali sektor keuangan dan investasi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dari tahun 2010 sampai 2022, dan tahapan analisis dimulai dari pengecekan distribusi, membangun HLM, sampai penarikan kesimpulan sudah kami lakukan. Berikut adalah definisi operasional variabel dependent dan independent, dan pengolahan data sudah dijelaskan dalam video pada saat seminar hasil. Ini adalah konsep struktur hierarki, di mana karakteristik tingkat yang lebih tinggi dapat mempengaruhi karakteristik tingkat lebih rendah. Perusahaan yang beroperasi di lingkungan industri tertentu memiliki perilaku yang serupa, dan oleh karena itu, maka akan memiliki rasio leverage yang mirip karena pola bisnisnya dan risikonya mirip, seperti produknya serupa, biaya tenaga kerjanya juga serupa, bahan bakunya juga serupa, teknologi yang digunakan juga serupa. Penelitian ini menggabungkan model interaksi Kayo Kimura 2011 dan Saxena 2022 yang merupakan novelty dari penelitian ini, di mana belum ada penelitian dengan uji pengaruh yang tidak langsung yang lebih lengkap daripada penelitian sebelumnya.
Berdasarkan hasil statistik deskriptif, rata-rata proporsi long term debt terhadap total aset adalah sebesar 15,10%. Sektor transportasi menempati tempat paling tinggi sebesar 33%, sedangkan sektor teknologi menempatkan tempat terendah 4,8%. Rata-rata profitabilitas 7%, sektor teknologi itu menempati profitabilitas tertinggi, sedang sektor transportasi menempati profitabilitas terendah. Dan sudah dilakukan analisis deskriptif untuk seluruh variabel pada full sampel dan juga pada 10 sektor. Juga sudah dilakukan analisis cross tabulasi berdasarkan variabel industri untuk mengetahui bagaimana kriteria pada tiap-tiap lingkungan industri. Juga sudah dilakukan uji sebaran data dengan grafik box plot variabel long term ini membentuk tidak berbentuk lonceng, maka data tersebut dapat dikatakan tidak normal. Karena itu, karena variabel dependennya tidak normal, maka akan digunakan alternatif HLM, GLM, atau Generalized Linear Models. Hasil dekomposisi varians dari struktur modal perusahaan di Indonesia menunjukkan ICC-nya lebih dari 10, di mana ICC atau intra-class correlation pada level perusahaan tercatat 17,9%, sementara ICC pada level sektor industri lebih signifikan lagi, yaitu sebesar 56,2%. Dibandingkan dengan penelitian Kayo Kimura dan Saxena, penelitian ini menghasilkan faktor-faktor di tingkat sektor industri yang lebih signifikan. Maka dari itu penggunaan HLM memang diperlukan karena dapat menghasilkan hasil yang lebih akurat dan dapat memperhitungkan variasi antar kelompok yang lebih signifikan. Ini adalah hasil hierarchical linear modelnya, Bapak Ibu. Kita masuk ke pembahasan. Yang pertama adalah profitabilitas berpengaruh negatif. Artinya, untuk semua sektor industri, semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan, maka akan semakin rendah tingkat utang yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Hal ini mendukung pecking order, di mana jika profitabilitas perusahaan itu tinggi, maka perusahaan akan memiliki dana internal yang mencukupi untuk berinvestasi, sehingga tidak perlu mengandalkan sumber daya eksternal. Begitu juga mendukung trade-off dynamic yang menyatakan bahwa ketika biaya penyesuaian menghambat perubahan pada tingkat utang, peningkatan profitabilitas dapat mengurangi kebutuhan perusahaan untuk meminjam tambahan. Hasil ini didukung oleh Marinsek, Haron, Cahyono, Sinha, Ulupui, Usman, Khan, Saik, dan sebagainya. Yang kedua adalah ukuran perusahaan atau size dihasilkan belum cukup bukti berpengaruh. Hal ini disebabkan karena variabilitas yang besar di antara berbagai sektor industri. Dalam konteks industri Indonesia, pengaruh ukuran perusahaan terhadap struktur modal ini tidak konsisten. Bisa juga disebabkan karena perusahaan dengan ukuran besar memiliki informational asymmetric yang lebih rendah, sehingga akan lebih mudah dalam menerbitkan sekuritas yang sensitif terhadap informasi pasar seperti ekuitas. Dengan demikian, perusahaan tersebut memiliki kecenderungan untuk pendanaan melalui ekuitas. Hasil penelitian ini didukung oleh Chen, Ibagui, Setia Dharma. Selanjutnya adalah peluang pertumbuhan berpengaruh positif. Ini mendukung pecking order. Manajer tidak jadi menerbitkan saham baru meskipun keputusan ini membuat perusahaan mengabaikan investasi yang menguntungkan. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki peluang pertumbuhan yang bagus tetapi arus kas internalnya itu kurang, bisa beralih ke utang untuk mendanai proyek-proyek mereka. Juga mendukung teori keagenan, di mana manajemen percaya bahwa peluang pertumbuhan yang baik dapat meningkatkan nilai perusahaan. Mereka lebih cenderung untuk menggunakan lebih banyak utang dalam struktur modal mereka. Penggunaan utang menjadi alat yang efektif dalam membiayai ekspansi bisnis yang diharapkan. Mendukung trade-off dynamic, di mana perusahaan dengan peluang pertumbuhan membutuhkan dana tambahan yang cepat untuk memanfaatkan peluang tersebut untuk mendanai investasi yang diperlukan. Penelitian ini didukung oleh Harun Khan Jaworski. Selanjutnya, likuiditas mendukung berpengaruh positif. Hal ini mendukung trade-off statik, di mana perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi cenderung menggunakan utang sebagai sumber pendanaan karena dapat dengan mudah membayar cicilan berikut bunganya. Namun perlu diingat bahwasanya likuiditas yang tinggi juga bisa menjadi indikator bahwa perusahaan itu tidak bisa mengelola modalnya dengan baik, dengan efisien. Menurut teori keagenan, likuiditas yang tinggi, manajemen memiliki lebih banyak fleksibilitas untuk memilih struktur modal yang agresif, termasuk penggunaan lebih banyak utang. Kemudian juga mendukung teori trade-off dynamic. Hasil ini didukung oleh Hamidah 2016, Jaworski, Kuch, Bilkin. Jarak kebangkrutan berpengaruh negatif, mendukung teori pecking order dan juga teori dynamic, teori trade-off dynamic. Kemudian munificence berpengaruh positif. Menurut teori keagenan, kecukupan sumber daya yang tinggi
dapat berfungsi sebagai mitigasi terhadap konflik keagenan yang muncul antara pemegang saham, pengendali besar, dan minoritas. Dengan adanya kecukupan sumber daya, perusahaan lebih mampu memitigasi agensi cost dengan menggunakan utang sebagai mekanisme kontrol. Dan menurut teori kemampuan dinamis, dalam lingkungan yang berkelimpahan, sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan dapat diakses dengan mudah, memungkinkan perusahaan untuk membentuk tingkat persaingan yang lebih rendah. Kemudian, industri dinamis berpengaruh negatif mendukung teori pecking order, teori kemampuan dinamis. Kemudian, konsentrasi belum cukup bukti berpengaruh. Kemudian, interaksi munificence dan profitabilitas berpengaruh positif mendukung teori trade-off dan kemampuan dinamis. Interaksi munificence dan peluang pertumbuhan belum cukup bukti berpengaruh. Interaksi munificence dan jarak kebangkrutan berpengaruh negatif mendukung teori pecking order dan teori kemampuan dinamis. Interaksi konsentrasi dan peluang pertumbuhan belum cukup bukti. Sudah dilakukan propensity score matching dan hasilnya dapat dikatakan lebih dapat dipercaya dan relevan untuk memahami dampak variabel perlakuan, sehingga bisa dikatakan bias penelitian ini tidak terjadi. Sudah dilakukan juga uji endogenitas. Kesimpulan dan rekomendasi, profitabilitas, jarak kebangkrutan, industri dinamis, interaksi munificence, dan jarak kebangkrutan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap keputusan struktur modal, sedangkan peluang pertumbuhan, likuiditas, munificence, interaksi munificence, dan peluang profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap keputusan struktur modal, sedangkan ukuran perusahaan, konsentrasi, interaksi munificence, dan peluang pertumbuhan, interaksi konsentrasi dan peluang pertumbuhan menunjukkan tidak cukup bukti berpengaruh terhadap keputusan struktur modal, dan hal ini menggarisbawahi pentingnya melakukan analisis sektoral yang cermat. Penelitian disertasi ini dapat digeneralisasi pada semua perusahaan publik di Indonesia, namun studi kedepannya dapat disarankan untuk melakukan analisis perbandingan antara kelompok perusahaan yang lain, misalnya kelompok papan pengembangan dan papan akselerasi, sehingga dapat mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi kinerja dan strategi bisnis mereka apa ataupun berbeda. Sedangkan untuk saran akademis disarankan untuk menggunakan variabel debt service coverage ratio dan juga untuk menganalisis proksi-proksi lain dari munificence dan industri dinamis untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap lingkungan bisnis dan dampaknya terhadap perilaku dan kinerja perusahaan. Saran praktis adalah pemerintah menyediakan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Sedangkan untuk investor di sini yang bersifat risk seeker dapat mempertimbangkan investasi pada perusahaan dengan peluang pertumbuhan dan likuiditas yang tinggi. Kemudian untuk yang risk averter adalah mempertimbangkan investasi pada perusahaan dengan profitabilitas dan jarak kebangkrutan yang tinggi. Kemudian untuk manajer disarankan memperhatikan profitabilitas, jarak kebangkrutan, industri dinamis, interaksi munificence, dan jarak kebangkrutan. Ini memberi pengaruh negatif, sedangkan yang berpengaruh positif adalah peluang pertumbuhan, likuiditas, munificence, interaksi munificence, profitabilitas, berpengaruh terhadap struktur modal. Bagian ini dari artikel ini yang berjudul Macroeconomic Development and Microeconomic Effects in the Determinant of Consumer Good Industry sudah mendapatkan acceptance di Kurdish Studies Scopus Q2, dan juga satu artikel yang berjudul Hierarchical Linear Modeling in Capital Structural Decision Making sudah publish di Virtus Interface Scopus Q4. Ini adalah international conference yang sudah saya ikuti, di mana saya pernah menjadi pembicara di sana. Saya pernah mengikuti UICC, lembaga di bawah PBB yang menangani cancer dalam Financing for Universal Health Coverage in Context of Cancer Control 2021. Sedangkan juga di ICMBA, UNJ 2022, dan IRC tahun 2023. Ini adalah bagian disertasi ini juga pernah dipaparkan pada praktisi mengajar S1 akuntansi dan magister akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Ini adalah beberapa book chapter selama prodi studi saya di Ilmu Manajemen UNJ, dan ini adalah buku-buku yang saya tulis sendiri selama periode S3. Ini adalah haki yang saya raih selama perkuliahan. Demikian presentasi dari saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, dosen penguji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saudara akan diuji oleh seluruh anggota Dewan Penguji. Kesempatan yang pertama kami persilakan dengan hormat Profesor Dr. Ruswiati Surya Saputra, SEMS, selaku penguji eksternal. Silakan, Prof.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya wabarakatuh. hormati pimpinan Waalaikumsalam sidang, warahmatullahi wabarakatuh. yang saya hormati pimpinan sidang, kemudian Ibu dan Bapak promotor dan para penguji yang hadir hari ini. Terima kasih tentunya atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berpartisipasi di dalam ujian disertasi dari para calon doktor yang ada di Universitas Negeri Jakarta. Pertama kali saya ucapkan selamat kepada saudara Promovenda, ya, Silvana Syah, yang pada hari ini adalah tahapan terakhir yang akan membuat Anda lebih berbahagia dengan studinya yang tentunya tidak mudah dan tidak murah, penuh perjuangan dan penuh pengorbanan. Baik, saudara Promovenda, setelah saya mengikuti perjalanan Promovenda di dalam penelitian dan penulisan disertasi Anda, dan pada akhirnya saya ingin menyampaikan beberapa hal, seperti misalnya masih pada usulan saya pada yang tertutup kemarin, ternyata masih banyak yang harus diperbaiki, utamanya dalam hal menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, ya. Dan seperti misalnya istilah mendukung dan didukung, ya, banyak sekali yang lain, dan saya tidak menguraikan satu persatu, tapi saya sudah mencatat semuanya dan nanti disampaikan kepada saudara Promovenda, ya. Nah, jadi saya usulkan ada proofreading, ya Bu, ya, sebelum dipublish nanti yang namanya disertasi, karena itu akan dibaca dan akan ditiru oleh para junior saudara Promovenda. Nah, yang kedua, karena hari ini adalah sudah ujian terakhir, artinya Anda, saudara Promovenda, itu kan sudah dinyatakan lulus dalam ujian tertutup, maka saya hanya akan berbicara hal-hal yang tidak menyangkut metodologi dan tidak juga menyangkut hal yang lain, tapi ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Pertama, Anda menggunakan dasar model pertama dan kedua dari Kayo dan Kimura, betul? Di dalam membangun SLM, yang kemudian dikembangkan dengan model kedua dan pada tahun yang sama. Dan Anda, saudara Promovenda, mengembangkan kembali model kedua tersebut dengan menambahkan beberapa variabel baru sehingga menjadi model Syah, betul? Model Syah, yang itu saya lihat dari beberapa banyak sekali uji-uji yang sudah Anda lakukan terhadap model tersebut. Menurut saya, ini adalah novelty dari penelitian saudara. Kenapa? Karena termasuk pada novelty yang saya bisa sampaikan dari perspektif aplikatif dan macam novelty yang termasuk analisis novelty, yaitu menggunakan teknik analisis yang berbeda. Baik. Ya. Nah, jadi bukan hanya sebagai alat analisis, tapi ini adalah kebaharuan di dalam pengembangan suatu model. Nah, pertanyaan saya, kenapa kok tidak dicantumkan sebagai novelty yang hanya ada 6 novelty yang Anda sampaikan, padahal ini merupakan satu novelty juga. Itu pertanyaan pertama. Boleh lanjut pertanyaannya atau dijawab dulu, Prof? Baik. Terima kasih, Prof. Itu mungkin ada di model hasil ya, Prof, ya? Iya, baik, Prof. Mohon izin, Prof. Sebenarnya pemodelan khas hierarchical linear model yang ada di, kalau nggak salah, halaman 105 itu secara implisit sudah dijabarkan pada kebaruan nomor 1, 2, 3, 4, 5, Prof. Kebaruan pertama itu adalah model ini menganalisis pengaruh determinan tingkat perusahaan dan industri secara simultan terhadap keputusan struktur modal. Di mana sebelumnya studi Indonesia lebih cenderung mengabaikan atribut lingkungan industri dalam keputusan pendanaan struktur modal. Kemudian pada kebaruan kedua, model ini melibatkan jarak kebangkrutan, di mana variabel itu belum jarang atau masih sedikit untuk dieksplorasi. Padahal ini memegang peranan penting terhadap salah satu determinan struktur modal. Kemudian kebaruan yang ketiga adalah penelitian ini menganalisis 3 karakteristik penting lingkungan industri, yaitu munificence, dynamism, dan konsentrasi, yang juga jarang dilakukan di Indonesia. Kemudian kebaruan yang keempat adalah menggunakan teknik HLM, di mana teknik ini bisa mengevaluasi semua model secara simultan.
Kemudian kebaruan yang kelima adalah menguji efek tidak langsung yang lebih lengkap. Jadi memang model tersebut tidak saya tuliskan secara eksplisit, tapi sebenarnya secara implisit sudah masuk dalam kebaruan nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Kira-kira itu jawaban dari saya, Prof. Terima kasih. Baik, Saudara Promovenda, itu kan hanya menjelaskan bahwa itu adalah alat yang digunakan analisis, tapi bahwa itu adalah suatu kebaharuan. Itu tidak ada kata-kata itu di dalam novelty Anda. Itu Baik, saja. Prof. Baik. Izin Pak Ketua Sidang bahwa masih saya bicara tentang novelty. Novelty Anda itu tentu akan lebih memberikan kesempatan kepada yang memerlukannya. Betul? Baik, Prof. Khususnya mengenai efisiensi dan efektivitas pengelolaan struktur modal. Baik, Prof. Nah, bagaimana cara Saudara Promovenda memperkenalkan hasil penelitian tersebut kepada khalayak atau pada pemerintah, kepada mereka yang merasakan manfaatnya itu, supaya bisa diimplementasikan dengan baik? Monggo. Mohon izin menjawab, Prof. Saya akan menjawabnya dengan kapasitansi saya sebagai seorang akademisi, di mana untuk memastikan bahwa penelitian yang saya lakukan dapat diketahui dan bermanfaat bagi banyak orang, saya akan melakukan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah saya akan berusaha untuk mempublikasikan hasil penelitian saya dalam jurnal ilmiah terkemuka yang diakui secara nasional dan internasional. Yang kedua, saya akan menghadiri konferensi ilmiah dan seminar yang relevan untuk mempresentasikan hasil penelitian saya ini, dan ini akan memungkinkan saya untuk berbagi temuan saya dengan peneliti yang lain untuk mendapatkan umpan balik dan menjalin koneksi dengan sesama peneliti. Yang ketiga adalah saya akan memanfaatkan media sosial dan blog untuk membagikan ringkasan hasil penelitian saya kepada mahasiswa umum, masyarakat umum, sehingga mencapai audiens yang lebih luas di luar komunitas akademis dan menyampaikan informasi dengan cara yang mudah dimengerti. Yang keempat adalah saya akan berkolaborasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan seperti perusahaan, lembaga pemerintahan, organisasi nirlaba yang dapat memanfaatkan hasil penelitian saya dalam pengambilan keputusan dan pengembangan kebijakan. Melalui langkah-langkah ini saya berharap bahwa penelitian yang saya lakukan dapat lebih dikenal dan memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat dan dunia ilmiah secara keseluruhan. Kira-kira itu jawaban dari saya, Pak. Satu hal, kenapa tidak berupaya untuk mendaftarkan di HAKI? Baik, Prof. Karena temuan Anda ini kan hak Anda. Jadi Baik, usul saya didaftarkan di HAKI juga. Baik, Prof. Baik. Yang terakhir, Prof. Ya. Jadi kalau saya melihat tadi dari perspektif bukan teoritis, karena yang saya tanya dari perspektif teoritis. Seharusnya novelty Anda itu kan lebih mengacu pada kontribusi pengetahuan yang memperluas batas-batas pemahaman saat ini. Bolehkah ditunjukkan bahwa novelty Promovenda itu sudah memenuhi kaidah temuan tadi dari perspektif teoritis? Bisa ditunjukkan? Baik, Prof. Berdasarkan literatur, novelty itu terdiri dari 3. Ada data novelty, ada proses novelty, dan analisis novelty. Menurut hemat saya, penelitian ini sudah mencakup atau mengcover 3 novelty tersebut. Yang pertama adalah data novelty. Data dari penelitian ini berbentuk hierarki. Hierarki adalah perusahaan-perusahaan itu terkumpul membentuk suatu sektor industri tertentu sehingga memiliki pola perilaku yang mirip seperti tadi yang sudah saya sampaikan, memiliki produk yang serupa, biaya tenaga kerja yang juga hampir mirip, bahan baku serta teknologi yang hampir mirip. Nah, di mana data yang berbentuk hierarki ini jika kita menggunakan metode statistik yang standar seperti regresi data panel atau ordinary least square, maka model yang terbentuk itu akan bias. Sehingga treatment yang untuk mengatasinya adalah hierarchical linear model ini. Kemudian untuk yang kedua adalah proses novelty juga terjadi di sini, di mana variabel-variabel ini meliputi variabel level perusahaan, profitabilitas, firm size, peluang pertumbuhan, likuiditas, jarak kebangkrutan, dan level industri meliputi munificence, konsentrasi, dan industri dinamis, di mana jarak kebangkrutan merupakan variabel yang jarang diangkat dalam pengambilan keputusan struktur modal, padahal ini adalah variabel yang penting. Selain itu juga interaksi yang digunakan lebih lengkap. Yang terakhir adalah analisis novelty. Analisis struktur modal ini menggunakan banyak teori keuangan seperti trade-off statik, trade-off dinamis, pecking order, dan teori keagenan, serta melibatkan juga teori manajemen strategik
yaitu dynamic capabilities. Maka itu ini adalah dasar saya menilai bahwasanya penelitian ini sudah mencakup seluruh novelty yang ada dalam dunia penelitian. Kira-kira seperti itu jawaban dari saya, Prof. Baik, Promovenda. Saya ingin tekankan bahwa memang betul novelty itu adalah mengacu pada keunikan, kebaharuan, dan originalitas di dalam konteks penelitian yang berupa temuan baru, metode baru, dan interpretasi baru terhadap data dan fenomena yang ada. Sedikit saya betulkan bahwa untuk proses novelty yang kedua itu adalah kebaharuan yang terletak pada metode penelitian yang berbeda. Itu yang kedua, bukan pada variabel-variabel tapi pada metode penelitian. Terima kasih Pak Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Profesor Rusviati Surya Saputra. Berikutnya, karena Profesor Dr. Umi Widyastuti ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan dan beliau menitipkan 2 pertanyaan kepada kami. Silakan Prof. Hamidah untuk menyampaikan. Terima kasih Bapak. Pertanyaan dari Prof. Umi Widyastuti. Penelitian ini merupakan kelanjutan dan dari penelitian Kayo Kimura 2011 dan Saxena 2022. Menjelaskan perbedaan dan kelebihan dengan penelitian Anda ini dan dengan penelitian terdahulu. Yang pertama ya Bu. Yang kedua, saya temukan satu teori yang sebenarnya ini adalah teori manajemen strategik, yaitu kemampuan dynamic atau dynamic capabilities. Sekiranya bisa dijelaskan relevansinya dengan keputusan struktur modal yang Anda lakukan. Ada 2 pertanyaan ya Bu ya? Siap, Prof. Bisa dipahami? Bisa dipahami. Baik, silakan. Terima kasih Profesor Umi Widyastuti. Pertanyaan Profesor Umi adalah apa perbedaan dan kelebihan dengan penelitian ini dibandingkan penelitian terdahulu Kayo Kimura 2011 dan Saxena 2022. Perbedaan dan sekaligus kelebihan penelitian dari penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menguji efek tidak langsung munificence dengan profitabilitas, munificence dengan peluang pertumbuhan, munificence dengan jarak kebangkrutan, serta konsentrasi dengan peluang pertumbuhan terhadap keputusan struktur modal. Dan sejauh pengetahuan peneliti atau saya, jarang sekali studi struktur modal yang mempertimbangkan efek tidak langsung secara lengkap dengan menggunakan hierarchical linear model. Penelitian ini mampu mengevaluasi berbagai efek tidak langsung secara bersamaan seperti yang sudah pernah dilakukan oleh Kayo Kimura, namun Kayo Kimura tidak selengkap penelitian ini. Begitu juga dengan Saxena. Nah, penelitian ini adalah sebenarnya menggabungkan 2 penelitian tersebut. Sehingga kelebihan dari penelitian ini adalah itu. Kira-kira itu. Terus kemudian pertanyaan yang kedua. Iya. Pertanyaan yang kedua adalah alasan kenapa teori kemampuan dinamis dijadikan salah satu teori dari penelitian ini adalah karena disertasi ini ditujukan tidak hanya sekedar untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan struktur modal, namun juga diharapkan memberikan konsep strategi yang menekankan pada kemampuan perusahaan untuk merespon cepat perubahan lingkungan bisnis melalui adaptasi, integrasi, dan rekonfigurasi sumber daya internal dan eksternal untuk mencapai dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Dengan menerapkan kemampuan dinamis, dapat lebih cepat dan efektif dalam menyesuaikan strategi pendanaan di saat kondisi pasar yang berubah, misalnya mengambil keuntungan dari suku bunga rendah untuk pendanaan utang atau mengeluarkan saham ketika kondisi pasar saham sedang menguntungkan. Selain itu juga dapat menentukan strategi tentang penggunaan utang versus ekuitas dan lebih cakap dalam menilai dan mengelola risiko terkait dengan struktur modal termasuk risiko keuangan dan risiko pasar sehingga dapat mengoptimalkan struktur modalnya dalam menghadapi ketidakpastian. Kira-kira itu jawabannya, Prof. Baik, jadi tadi Anda kebaruannya dibanding dengan Kayo Kimura dan Saxena hanya menggabungkan itu saja. Dari sisi kelebihan dari Kayo Kimura dan Saxena, saya juga menggunakan teori-teori keuangan yang lebih lengkap, lebih komprehensif, dan juga menggunakan selain menggabungkan teori tersebut, saya pun juga menggunakan level perusahaan dan level industri, di mana Kayo Kimura merekomendasikan untuk tidak menggunakan level negara. Jadi sebelumnya Kayo Kimura menggunakan 3 level, Prof. Level perusahaan, level industri, dan level negara.
ternyata hasil penelitiannya mengungkapkan bahwasanya faktor negara belum cukup bukti berpengaruh terhadap keputusan atur modal. Dalam konteks HLM, belum cukup bukti itu berarti itu dikembalikan ke negaranya masing-masing. Jadi keputusan atur modal variabel-variabelnya dikembalikan ke negara masing-masing, belum bisa dikatakan simultan. Namun dalam penelitian Kayo Kimura, level perusahaan dan level industri itu berpengaruh. Maka dari itu saya adalah melengkapi penelitian dari Kayo Kimura. Ini walaupun Bu Umi yang bertanya, saya tertarik bahwa Siap. kalau tadi dua peneliti belum bisa menggunakan modelnya untuk negara, padahal kita tahu ya bahwa utang negara itu juga perlu dianalisis. Menurut Anda ke depannya, apa yang Anda ingin lakukan untuk bisa berkontribusi terhadap keputusan keuangan suatu negara? Baik, Prof. Tentu saya nanti akan melanjutkan penelitian ini sampai ke level negara, Prof. Jadi mungkin nanti kita akan mengambil sampel-sampel dari negara-negara mungkin ASEAN atau Asia, seperti itu, Prof. Dan kita akan mencari variabel-variabel berpengaruh untuk tingkat negara seperti mungkin PDB-nya atau inflasinya, seperti itu. Dan nanti kita akan modelkan bagaimana pengaruhnya terhadap keputusan suatu modal. Baik, saya rasa itu. Prof. Dedi, terima kasih. Baik, terima kasih. Berikutnya saya persilakan kepada Profesor Dr. Gatot Nazir Ahmad MSc selaku anggota penguji internal. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Prof. Dedi selaku Ketua Sidang, Prof. Hamidah Presiden, Prof. Ruswiati dari penguji eksternal, juga tim promotor, Prof. Ruby dan Prof. Agung Darmawan. Saudari Prof. Venda, selamat ya, Anda sudah masuk ke tahap akhir ya. Terima kasih. Tahap akhir dari masa perjuangan studi S3 kurang lebih 3 tahun. Pertanyaan saya pertama, saudara tadi memaparkan bahwa dalam basic atau teori dasar struktur modal itu ada static trade-off, ya, kemudian dynamic trade-off, dan pecking order theory. Nah, dari ketiga teori tersebut, saya ingin menanyakan apa sih perbedaan mendasar antara static trade-off dan dynamic trade-off. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, melanjutkan pertanyaan yang disampaikan oleh Prof. Ruswiati dan juga Prof. Umi yang disampaikan oleh Prof. Hamidah, seberapa baik ya, seberapa akurat model yang nested model yang Promovenda bentuk dibandingkan dengan model Kayo Kimura dan Saxena. Apakah saudara berani mengatakan bahwa nested model yang saya bentuk itu jauh lebih baik? Nah, kalau jauh lebih baik, apa buktinya? Saya kira pertanyaan dari saya sudah cukup 2 saja, Prof. Dedi. Terima kasih. Terima kasih. Silakan dijelaskan. Terima kasih, Prof. Mohon izin untuk menjelaskan. Pertanyaan Prof adalah apakah perbedaan antara trade-off statik dengan trade-off dynamic? Trade-off statik itu ditemukan atau pertama kali ditulis oleh Mondicliani Miller tahun 1963, yaitu konsepnya adalah perusahaan akan meminjam pada titik seimbang peningkatan nilai sekarang dari kemungkinan biaya risiko keuangan. Itu adalah trade-off statik. Sedangkan trade-off dynamic, di situ karena perkembangan itu semakin berkembang, konsep dari perusahaan itu semakin berkembang setiap tahunnya, ada sedikit rasa tidak puasan terhadap trade-off statik, sehingga Strebulai pada tahun 2007 menulis trade-off dinamik yang menyampaikan bahwasanya resiko dan nilai perusahaan itu tidaklah tetap, tetapi berubah seiring waktu karena berbagai macam faktor. Di sini risiko dan nilai perusahaan di sini bisa jadi karena adanya perubahan dalam kondisi pasar, regulasi pemerintah, dan strategi bisnis perusahaan itu sendiri. Jadi dikatakan dinamis karena itu berubah-ubah seperti itu. Pertanyaan Prof yang kedua adalah bagaimana validasi mengenai model dari Kayo Kimura dan Saxena terhadap dibandingkan dengan model saya. Bisa di share screen nggak, Prof? Karena saya ada ininya, ada ya. Nah ini Prof, saya sudah
membandingkan antara hasil saya dengan hasil dari Kayo Kimura dan Saxena. Bisa dilihat di sini ketika kita lihat ICC firm pada pemodelan saya ada sebesar 17,9%. Kemudian ketika diangkat ke level industri dia naik jadi 56%, 56,2%. Ini membuktikan bahwasanya memang HLM ini adalah model yang paling tepat. ICC itu mirip seperti koefisien korelasi, seperti itu, tapi hampir filosofinya aja seperti itu. Jadi dia semakin naik. Kalau kita lihat pada Kayo Kimura di table 3 ini, kita lihat di sini dia across di sini between firm-nya sebesar kita lihat di model 1 sebesar 42,5. Jadi ketika awal di level 1 dia tinggi 42,5. Tetapi ketika naik ke level industri malah semakin turun sebesar 11,6%. Semakin turun lagi di level industri, level negara 3,3%. Ini artinya model dari sini direkomendasi memang countries-nya keluar agar supaya menghasilkan hasil yang lebih baik. Kemudian Saxena. Saxena ini dia nggak menunjukkan level perusahaannya, Prof. Jadi dia hanya menunjukkan langsung level keduanya, level industri, yaitu sebesar 21%. Begitu. Makanya dari sini saya menyimpulkan bahwasanya modal saya lebih baik daripada modal Kayo Kimura dan Saxena. Kira-kira itu jawaban dari saya, Prof. Baik, terima kasih Profesor Gatot Nazir Ahmad. Berikutnya saya persilakan ko-promotor Profesor Agung Darmawan Bugdali, PhD. Baik, terima kasih Ketua Sidang, Pimpinan Sidang, Profesor Dr. Dedi Purwana SMBUS. Yang saya hormati Sekretaris Sidang, Profesor Dr. Hamidah SMSI. Yang saya hormati penguji luar, Profesor Dr. Ruswiyati Surya Saputra SMS. Guru Besar Tetap Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro. Yang saya hormati kolega kami, penguji internal, Profesor Dr. Gatot Nazir Ahmad SSI MSI dan Profesor Dr. Umi Widyasuti SMME dan promotor Profesor Dr. Igusti Ketut Agung Ulupi dan para hadirin yang hadir daring maupun luring. Termasuk Pak Rudi, Dr. Rudi hadir di daring apa? Dan Promo Venda, Bu Silvana. Izin, Prof. Ya. Izin, Prof. Ada. Lanjut, kami bisa lanjut. Bu Silvana adalah kopromotor, murid saya sebagai kopromotor yang ke-20. Selamat, sudah sampai terbuka. Dan Bu Silvana ini saya sampaikan kepada hadirin, ngerejekeni waktu kami jadi promotor dan kopromotor, dua-duanya belum profesor, pas sidang profesor dua-duanya. Dan kita masih berjuang ya, Scopusnya. Kita sudah buat 3 artikel, 2 artikel masih revisi, termasuk yang Q1 gratis, yang diajukan ke GAD ini adalah masyhur di kalangan IMS3 ya, semuanya ke Virtus semua ya, tapi masih direstui sama GAD. Gini saja, sebenarnya ini adalah hutang saya kepada dosen saya dulu di Taiwan tentang menerapkan HLM pada ilmu manajemen. Waktu Bu Silvana ini mengambil kuliah statistik, beliau mengatakan, oh ini sudah sangat biasa di dunia statistik. Sebenarnya artikel ini sudah mau langsung disambar di jurnal Scopus Data Science, tapi Bu Silvana kalau bisa yang manajemen, karena dia ingin melanjutkan karir di manajemen, dia sebagai dosen manajemen. Nah, yang saya sukai memang kalau di kajian kami dulu di Taiwan, memang keunggulan atau non-bias yang bisa didapatkan dari HLM itu sudah diungkapkan. Tapi yang saya senang dari Bu Silvana, Ibu menemukan bahwa HLM ini akan mudah untuk
bagi pembuat mengambil keputusan, decision maker, regulator untuk membuat sebuah kebijakan. Nah, mungkin saya ingin di situ saja saya gali lebih dalam dari mananya metode HLM ini bisa memberikan insight bagi government atau regulator terhadap apa yang bisa kita terapkan dengan menggunakan HLM. Itu saja dari kami. Silakan Bu Silvana. Prof. Terima kasih banyak, Prof. Saya mengucapkan terima kasih. Memang ide pertama HLM ini ada dari Prof. Agung. Prof. Agung punya utang sama promotornya untuk meneliti HLM dan saya yang mencoba untuk menyelesaikannya. Namun pun juga masih butuh banyak improvement. Sangat-sangat memungkinkan untuk dijadikan semacam model pengambilan kebijakan bagi negara ataupun pemerintah. Karena HLM ini kita bisa set up di berbagai level. Yang sederhana adalah penelitian saya, cuma level 2. Kita bisa sampai level negara, kita bisa sampai level benua, kita pun juga bisa sampai level yang lebih tinggi lagi. Begitu juga kalau misalnya kita pengen di downgrade ke bawah, misalnya level RT, level RW, kelurahan, kecamatan, itu juga bisa seperti itu. Jadi sangat memungkinkan sekali model ini kita pakai untuk pengambilan keputusan di negara. Misalnya, kalau dalam keputusan struktur modal, Prof ya, kita ambil di negara, itu variabel-variabel makroekonomi kita bisa ambil, misalnya seperti tadi, inflasi, GDP, atau pengangguran, atau dan lain-lain sebagainya, kita bisa masukkan ke situ, Prof. Nah, dari situ kita akan tahu gimana pengaruhnya secara simultan terhadap keputusan struktur modal. Apalagi ketika kasus COVID-19 kemarin, itu sangat sistematik ya, seluruhnya itu terkait di situ, sehingga dari sini kita bisa kembangkan lagi ke depannya. Kira-kira seperti itu jawabannya, Prof. Baik, terima kasih Bu Silvana. Sama-sama, Prof. Kembali. Baik, berikutnya saya persilakan Profesor Dr. Insinyur I Gusti Ketut Agung Ulupui selaku promotor. Terima kasih Prof. Dedi, terima kasih kepada para penguji, baik dari penguji luar, Prof. Ruswiyati, penguji dalam, Prof. Gatot, Prof. Umi, dan Prof. Hamidah yang sudah memberikan wawasan dan masukan dari berbagai sudut pandang, sehingga mudah-mudahan disertasi yang bagus ini bisa terus dikembangkan dan kemudian dipublikasikan dalam beberapa jurnal yang lebih baik. Ibu Silvana, selamat. Hari ini Ibu sudah berada di sini. Mudah-mudahan ini adalah hari yang baik buat Amin. Ibu. Terima kasih, Prof. Saya juga mengucapkan selamat kepada keluarga yang sudah mendorong dan sabar dalam menghadapi proses ini ya. Saya yakin memang keluarga akan berdampak, tetapi dengan kehadiran Bapak Ibu, saya merasakan bahwa Bapak Ibu tentu bangga atas kehadiran Bu Silvana di sini. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu para undangan. Bu Silvana, untuk sedikit dari saya mungkin keingintahuan saya terhadap SLM ini, mungkin saya bukan bidang statistik ya, tetapi menarik sekali untuk diterapkan di keuangan. Jadi saya ingat dulu ketika dosen saya di S2, Profesor Jogianto di UGM mengatakan apabila orang keuangan memiliki landasan matematika dan statistik itu akan sangat baik sekali, karena keuangan itu akan sangat terkait dengan matematika dan statistik, ekonometri. Di sini Ibu sudah menemukan hasil analisisnya bahwa peluang pertumbuhan, likuiditas, beneficent, dan interaksinya dengan profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap struktur modal, tapi belum dijelaskan apa maksudnya. Kemudian profitabilitas, jarak kebangkrutan, industri dinamis, dan interaksi antara beneficent dengan jarak kebangkrutan memiliki pengaruh negatif terhadap struktur modal. Baik, Prof. Kita tahu struktur modal akan berdampak kepada value of the firm, nilai perusahaan. Nah, dalam konteks hasil disertasi ini dan berdasarkan analisis SLM, kira-kira apakah yang implikasi atau manfaat dari
penelitian ini terhadap investor yang sangat memperhatikan nilai perusahaan, terutama juga manajer investasi. Baik. Ya, itu saja. Coba bisa Siap, dijelaskan dalam bahasa yang sederhana ya, karena di sini ada ibu bapak hadir. Beliau-beliau ini juga investor sebenarnya. Ya, silakan Ibu Silvana. Mohon izin, Prof. Jadi implikasi dari penelitian ini ada 3. Jadi memberikan masukan kepada pemerintah. Kemudian pertanyaan Prof adalah kepada investor dan juga kepada manajer investasi. Jadi saran yang saya berikan adalah kalau investor itu cenderung bersifat risk seeker, jadi suka nyari resiko gitu ya. Jadi ini dapat mempertimbangkan investasi pada perusahaan dengan peluang pertumbuhan dan likuiditas yang tinggi. Karena kondisi tersebut memungkinkan perusahaan untuk memilih proyek dengan return yang tinggi. Namun tentunya juga investor harus hati-hati terhadap kemungkinan terjadinya moral hazard, serta adanya kemungkinan perusahaan tidak membagi dividen apabila proyek itu didanai dengan dana internal. Tapi sebaliknya jika investornya bersifat risk averter, jadi kayak suami saya risk averter nih ya, terlalu takut sama resiko gitu, dapat mempertimbangkan investasi pada perusahaan dengan profitabilitas dan jarak kebangkrutan yang tinggi, sehingga pengawasan dari debt holder akan mendorong pemilihan investasi yang lebih konservatif. Kemudian saran saya kepada manajer investasi adalah pihak manajer yang ingin mendanai investasi dengan utang sekaligus meningkatkan nilai perusahaan tanpa meningkatkan beban keuangan yang besar, itu harus memperhatikan profitabilitas, jarak kebangkrutan, industri dinamis, interaksi munificence, dan jarak kebangkrutan, itu ternyata memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap keputusan pemodal. Sedangkan peluang pertumbuhan, likuiditas, munificence, interaksi munificence, dan profitabilitas berpengaruh positif. Nah, dari situ pihak manajer juga harus mempertimbangkan keputusan pendanaan terbaik di antara dana internal maupun ekuitas. Karena keterbatasan sumber pendanaan utang. Dan pemilihan proyek juga harus berhati-hati karena pengawasan bisa jadi pengawasan dari developernya berkurang. Kira-kira seperti itu, Prof. Mohon maaf kalau mungkin belum terlalu down to earth bahasanya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan pada Oke, terima kasih promotor. Berikutnya saya persilakan Profesor Dr. Hamidah. Baik, terima kasih Bapak Ketua Sidang. Ibu Silvana, selamat ya. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Bu Silvana, memang ada beberapa hal yang mungkin nanti perlu diklarifikasi gitu ya. Karena tadi seperti Ibu Iswati sampaikan, ada beberapa hal yang harus diperbaiki karena akan dibaca oleh adik kelas gitu ya. Ini yang di bab 1 nanti ikutin petunjuk penulisan disertasi, ada rumusan masalah di situ kan. Saya lihat nggak ada. Ada beberapa hal yang perlu Ibu sesuaikan dengan panduan penulisan disertasi di UNJ ya Bu ya. Karena nanti adik kelas akan meniru. Kemudian saya ingin tanyakan, tujuan penelitian Ibu ini kalau kadang-kadang nulisnya itu kurang konsisten ya Bu ya. Apakah menganalisis pengaruh determinan perusahaan atau pengaruh determinan struktur modal? Baik, Prof. Mungkin ada kesalahan tulis, Prof. Jadi menganalisis pengaruh determinan struktur modal, Prof. Level perusahaan. Karena di sini Ibu di abstrak menulisnya pengaruh determinan perusahaan. Lalu sebenarnya harusnya determinan struktur modal pada tingkat industri, pada tingkat perusahaan gitu ya Bu. Betul, Prof. Nah ini agak membingungkan, ini malah di abstrak lagi ya Bu ya. Baik, Prof. Kemudian tadi ya Ibu menemukan, ini saya lihat di 105 ada model matematik. Jadi Ibu menemukan model konseptual dan model matematik ini ya Bu ya. Nah model matematik ini pada yang halaman 105 itu pada tingkat industri atau tingkat perusahaan? Itu adalah model gabungan profit secara simultan. Jadi sudah ada level level perusahaan, level industri, dan juga interaksi atau pengaruh tidak langsung dari level perusahaan dengan level industri. Jadi model lengkapnya, Pak. Iya. Padahal kadang-kadang kita ingin tahu juga ya, kalau pada level perusahaan bagaimana, itu kan determinan yang ada di perusahaan. Anda meneliti perusahaan apa aja, Bu? Ada 136 perusahaan mainboard di Indonesia.
dari 10 sektor, dari 12 sektor di Nah, Bursa Efek Indonesia. ya mungkin nanti yang pada level perusahaan ingin tahu gitu kan, tentu Baik, ada Prof. karakteristik Baik, Prof. sendiri-sendiri gitu ya. Baik, Prof. Nah, ini keseluruhan memang ya sudah ada, tapi ingin tahu juga bahkan nanti negara gitu ya, Bu. Siap, Bu Prof. Silvana. Kemudian apa sih itu, Bu, Munivision? Iya, Prof. Nah, ini kan Ibu menggabungkan model tadi, ada strategik ya, ada Munivision, ada dynamism. Ya. Karena apakah itu mempengaruhi keputusan struktur modal perusahaan? Betul, Prof. Jadi ada penelitian yang menyebutkan bahwasanya keputusan struktur modal juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Faktor eksternal itu adalah lingkungan industrinya, yaitu munificence. Nah, kalau munificence Anda, apakah Anda dulu pertanyaan saya, Iya. ini proxy munificence, Iya. Ini kan munificence apa sih, Bu? Munificence adalah kelimpahan dan ketersediaan sumber daya eksternal yang dapat mendukung pertumbuhan organisasi. Maknanya apa, Bu, untuk keputusan struktur modal? Jika suatu perusahaan ada di lingkungan yang munificence, maka ketersediaan sumber daya melimpah, peraturan-peraturan pun juga berpihak kepada dia, peraturan pemerintah itu akan mendukung kinerja atau Nah, namun Munivision sendiri, apakah menurut Anda proxy yang Anda ajukan itu sudah sesuai atau bagaimana menurut Anda? Baik, Prof. Langsung, Prof? Iya, langsung. Baik, Prof. Di sini secara operasional Munificence dirumuskan sebagai time series dari 5 tahun ke belakang penjualan, kemudian kita ambil koefisien regresinya dan dibagi dengan rata-rata penjualan. Ini hasil dari ini adalah dari seluruh penelitian yang sudah saya coba baca, Prof. Tidak pernah ada proxy yang lain, Prof. Namun memang Prof, saya pun juga setelah hasil diskusi yang kemarin, Prof, saya sepakat sekali, Prof. Semua penelitian membuat proksinya itu dari yang rumus tadi, Prof, yaitu rata-rata penjualan, menggunakan rata-rata penjualan. Itu ya, mungkin jadi untuk gini jadikan ya, penelitian kalau ke depan. dari sisi keuangan, kalau hanya penjualan saja, marginal penjualan, jika lebih income karena penjualan, Betul. jika lebih kecil daripada marginal cost-nya, tentunya profitnya jadi menurun, kan jadi tidak berkah ya. Betul. Jadi pengukuran Anda hanya dari penjualan, itu kan ada mengandung, kalau koin itu baru satu sisi, ya kan? Penjualan meningkat belum tentu itu profit meningkat. Sedangkan struktur modal itu diperlukan untuk memaksimais value of the firm. Value of the firm adalah jika revenue profitnya meningkat gitu. Baik, Prof. Nah, jadi itu hal yang dari dulu saya ingin Anda coba cari proksinya. Iya, kan novelty bisa saja, Ibu harus berani menemukan suatu proxy gitu ya, Bu. Siap, ya. Prof. Siap, apalagi Anda orang statistik. Siap, Prof. Tapi Mungkin sudah saya kedepannya, pancing Prof. dari mulai proposal sampai terbuka. Iya. Ya, tapi saya apresiasi Allah, Ibu Silvana sudah cukup banyak. Terima kasih, Prof. Saya rasa saya apresiasi sekali lagi sebagai Kopodi. Terima kasih kepada promotor dan promotor. Dosen, kira-kira penelitian lanjutannya apa nih? Kedepannya saya akan meneliti tentang data-data yang tentu saja tentang sekunder keuangan dan juga data-data primer keuangan. Jadi saya sekarang tertarik meneliti tentang UMKM, Prof. Dan saat ini saya sudah tergabung dalam Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia di sana. Saya menjadi pengurus di sana. Dan saya pun juga ingin memajukan UMKM lewat penelitian-penelitian. Dari aspek apanya UMKM-nya itu? Gimana, Prof? Dari aspek apanya UMKM-nya itu? Literasi finansial, Prof. Oke. Itu. Ada lagi? Juga mungkin keputusan struktur modal dan juga mungkin bagaimana pembiayaan yang terbaik untuk anggota UMKM. Baik, untuk mengambil kesimpulan terkait dengan hasil promosi doktor atas nama Silvana Syah, sidang saya skor kurang lebih 5 menit.
Zaman kita dulu betul Pak, 20 tahun nunggu jadi profesor. Iya. Nggak boleh nih. Ya. Ya betul, waktu itu ada ya. Oh gitu. 24 tahun. Ya normal. Bisa, kalau tulis bisa. Ya, untungnya di backup sama turbis itu, iya. Turbis itu, iya. Sidang terbuka Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta dalam rangka pengukuhan gelar doktor saudara Silvana Syah kembali dibuka oleh pimpinan sidang. Sidang dalam rangka promosi doktor saya nyatakan dibuka kembali. Pembacaan surat keputusan hasil ujian promovendus kami persilahkan berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Dewan Penguji Ujian Terbuka Disertasi Promosi Doktor Universitas Negeri Jakarta nomor 70.A garis miring SP garis miring PS garis miring 2024 tanggal 4 Maret 2024. Setelah mendengar pertimbangan yang disampaikan oleh Dewan Penguji Ujian Doktor, dengan ini memutuskan bahwa Promovendus Silvana Syah dinyatakan lulus dalam ujian yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 dengan yudisium ujian. Saudari Silvana Syah adalah dokter yang ke-5063 sejak Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta berdiri pada tahun 1978. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan ditinjau kembali sesuai aturan yang berlaku. Ketua Profesor Dr. Dedi Purwana, Sekretaris Profesor Dr. Hamidah. Selamat untuk Dr. Silvana Syah. Penyerahan ijazah doktor oleh pimpinan sidang secara simbolik Dr. Silvana Syah kami persilahkan ke depan. Silakan duduk. Pembacaan riwayat hidup Dr. Silvana Syah dilanjutkan penyampaian pesan-pesan oleh promotor dipersilahkan.
Prof. Jadi kami izin. Baik, hadirin, kami membacakan daftar riwayat hidup, nanti kesan dan pesan dari promotor. Dr. Hajah Silvana Shah, lahir di Jakarta 28 Juni 1980, merupakan putri dari pasangan Bapak Haji Zulkifli Syah almarhum dan Ibu Hajah Emi Warti. Ibu Silvana, Ibu Dr. Hajah Silvana menikah dengan Hajah Anom Lulustianto Prabowo Sugiri Putro, sarjana teknik, dan dari pernikahan ini telah dikaruniai 2 orang putra dan 1 putri bernama Erlangga Farasidik Sugiri Putro, Farasa Akbar Sugiri Putro, dan Deandra Raisa Elmili Wardani. Hadir semua? Suaminya hadir kalau suami. Pada tahun 2002, Silvana mengenyam gelar sarjana sains di FMIPA Universitas Diponegoro, jurusan matematika. Tahun lulus ini ya, tahun lulus. Masuknya 98 kan. Tahun 2008 mengenyam gelar Master Sains di MIPA, IPB, program studi statistik. Pada tahun 2021 melanjutkan doktor di ilmu manajemen, konsentrasi manajemen keuangan, dan berhasil menyelesaikan pada tahun 2024. Semasa SMA pernah menolak tawaran sebuah rumah produksi dari ajang pencarian bakat karena kontraknya harus hijrah ke Jakarta. Bu Silvana memilih mengambil kesempatan PMDK di jurusan Matematika Undip Semarang. Sejak kuliah S1 sudah mandiri, berusaha mencukupi kebutuhan kuliah dari sendiri dengan mencari tambahan uang saku sebagai guru bimbel dengan bayaran 7.000 per sesi. Ini terlalu murah Bu Silvana. Saya di Jogja 15.000 per sesi. Menjadi asisten dosen mata kuliah statistik di Magister Teknik Sipil Undip dan tim survei dan data analis data. Editor buku pelajaran matematika SD, SMP, SMA di CV Aneka Ilmu, merintis Sinus Data Konsultan, lembaga olah data skripsi, tesis, dan disertasi. Masih ada ini lembaga. Bahkan pernah menjadi trader saham. Kerja sampingannya banyak karena sejak S1 Bu Silvana punya cita-cita ingin menjadi dokter. Sempat kecewa tidak lulus LPDP, tapi akhirnya mendapatkan beasiswa walaupun sudah nabung dari suami sendiri. Setelah menyelesaikan gelar sarjana matematika pada tahun 2002, Silvana memasuki dunia profesional sebagai guru matematika, pengajar Olimpiade Matematika Nasional dan Internasional di Semesta Boarding School di Semarang hingga menikah tahun 2005. Setelah menikah, akhirnya hijrah ke Jakarta dan melanjutkan studi di S2 IPB bolak-balik sebagai anchor dan bus, anchor anak kereta KRL, belajar di kampus Bogor, dan alhamdulillah mendapatkan master di tahun 2008. Selanjutnya menjadi dosen tidak tetap di STIE GICI Depok serta STIE Hidayatullah Depok, sambil mengerintis sanggar belajar matematika, bimbel TK SD SMP SMA sampai mahasiswa, khususnya mengajarkan sains dan matematika. Silvana menciptakan metode hitung cepat aritmatika dari sanggar belajar matematika yang mengoptimalkan sinergi otak kiri dan otak kanan, berfungsi konsentrasi, berpikir kreatif, dan ketajaman logika. Kemampuan berhitung lebih cepat dari kalkulator, koordinasi tangan, mata, dan otak, sehingga mencegah anak fobia numerik dan menumbuhkan minat terhadap matematika. Jadi literasi numerik yang dikembangkan ya. Alhamdulillah program aritmatika jari sanggar belajar matematika cukup berhasil di Sekolah Dasar Kota Depok pada tahun 2010 sampai 2015, menjadikan sebagai kegiatan ekstrakurikuler di sekolah-sekolah dengan peserta sampai 5.000 siswa. Program ini mengantarkan puluhan siswa dari tingkat TK sampai SMA menangkan kompetisi hitung cepat dan matematika serta menciptakan lapangan pekerjaan bagi ibu rumah tangga.
Selain itu, kiprah Silvana dalam dunia pendidikan tinggi terus berkembang sejak 2019 menjadi dosen tetap di IBI, Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro hingga saat ini. Tidak hanya itu, pada tahun 2021 Silvana juga mewakili Indonesia dalam Master Course Union for International Cancer Control, karena Bu Silvana ini survivor ya, survivor kanker pada lembaga di bawah PBB yang menangani kanker dengan tema Financing for Universal Health Coverage in the Context of Cancer Control. Selain kontribusi dalam bidang pendidikan dan kesehatan, Silvana juga aktif dalam organisasi kemasyarakatan, menjabat sebagai Ketua Bidang Organisasi Kelembagaan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, Dewan DPC Depok pada tahun periode 2022-2027. Begitu sementara riwayat singkat dari Bu Dr. Hajah Silvana Syah. Monggo Bu untuk wejangan. Saya lanjutkan untuk bagian wejangan, tapi pertama izinkan saya mengucapkan selamat sekali lagi pada Dr. Silvana Syah dan keluarga yang hadir dan suami. Termotivasi untuk jejak. Saya terkesan ya memang pertama kali bertemu Ibu Silvana ini karena sifatnya sangat energik, mungkin melampaui ya, artinya jarang saya bertemu orang yang sangat energik ya, tetapi sementara Ibu Silvana juga sebenarnya berjuang ya melawan sebagai survivor dari kanker dan berhasil. Itu luar biasa semangatnya, dan mudah-mudahan semangat ini dan disertai dengan kelulusan Ibu sebagai doktor ilmu keuangan bisa menjadi inspirasi terutama bagi anak-anak, bagi anak-anak murid juga yang Ibu punya kelas-kelas di rumah, kelas bimbel. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi, karena itu saja yang bisa kita lakukan. Kita tidak bisa memaksa orang harus begini, harus begitu, tetapi menjadi inspirasi, menjadi contoh itu. Mudah-mudahan Ibu bisa tetap di sana berperan menjadi ibu, menjadi warga masyarakat sebagai insan akademis yang terus belajar dan meningkatkan kapabilitas dalam bidang ilmu keuangan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oh, Ibu dititip, jangan lupa gabung ke IKADIM, Ikatan Alumni kami di sini. Ya, demikian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Ketua Sidang. Baik, terima kasih Ibu Profesor I Gusti Agung Ulupui dan juga Profesor Agung Darmawan dari PhD. Kami persilakan kepada Ibu Santi Mia Sipa, CEO PT Jati Artamas dan Wise Women Leader Community untuk menyampaikan ucapan selamat sekaligus memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dikumpulkan bersama di sini. Kepada yang terhormat Ketua Sidang Bapak Profesor Dr. Dedi Purwana, kepada yang terhormat Profesor Dr. Ibu Hamidah, kepada yang terhormat Profesor Dr. Ruswiati Surya Saputra, kepada yang terhormat Profesor Dr. Bapak Gatot Nasir Ahmad, kepada yang terhormat Bapak Kompromotor Agung Darmawan Buh Dadi, dan kepada yang terhormat Ibu Promotor Profesor Dr. I Gusti Agung Ketut Ulupui yang tadi kita sudah bersilaturahmi. Izinkan awalnya saya memetik terlebih dahulu karena ini sebuah kehormatan bagi saya
ketemu langsung dengan 6 profesor, 1 doktor yang baru fresh, baru jadi kalau roti masih anget. Dan kepada semua family termasuk saya, familinya Dr. Silvana, karena baru aja 2 menit jadi dokter ya, Prof. Dan luar biasa, puji syukur hadirat Allah mengizinkan Mbak Silvana si cancer survivor ini untuk jadi dokter. Dan itu bagian dari cita-citanya ketika kecil, jadi dokter. Kalau saya cita-cita waktu kecil jadi pilot, nggak kesampaian. Tapi alhamdulillah jadi nenek dan oma dari 1 cucu dan ibu dari 2 anak dari keluarga bahagia. Oke, saya mengutip hadis Rasulullah, guru kita, guru bagi semua. Barang siapa yang menginginkan dunia, hendaklah ia menguasai ilmu. Nah, ini teladannya ada di depan saya semua, ada 6 orang. Barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah ia juga menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah ia menguasai ilmu. Jadi dengan jadi ahli ilmu dari bidang masing-masing yang tidak sempat saya sebutkan tadi, kita semua di sini dengan panduan para profesor, insya Allah dapat dunia, dapat akhirat. Ini adalah hadis dari riwayat Ahmad. Saya tambahin satu lagi. Ternyata barang siapa yang terus menelusuri jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya bertemu dengan surganya. Ini hadis riwayat Muslim. Saya ini kakaknya, sahabatnya, keluarganya Mbak Silvana. Dari pertama kenal kita sama-sama menjadi aktivis dari pengajian, aktivis dari UKM yang tadi sempat disebut. Kita selalu mendukung acara-acara dagang dari ibu ke ibu, emak ke emak, karena itu adalah semut-semut proni yang menghidupkan Indonesia. Perdagangan tuh sesuai kata Rasulullah adalah 9 dari 10 pintu rezeki. Nah, itu yang kita upayakan lewat UKM-UKM yang kita kerjakan bersama. Mbak Silvana Syah dari saya sejak kenal, namanya tuh udah sah. Syah. Jadi belum apa-apa, apapun yang dilakukan, syah. Halalan toyiban. Terbukti hari ini dengan didampingi oleh abahnya, si Abah Anom. Suaminya namanya Anom, saya panggil Abah Anom. Siapa di balik layar seorang perempuan yang sukses, ada suami yang hebat, yaitu suami Mas Anom tercinta. Saya sangat terkesan dengan determinasi Mbak Silvana. Kuliah matematika di Universitas Diponegoro. Master Sainsnya di IPB, Institut Pesantren Bogor. Ya, IPB. Karena semua yang lulusan dari IPB, yang Islam jadi ustadz ustazah. Yang Kristen jadi pendeta. Yang Buddha maupun Hindu jadi pendeta. Jadi ini IPB, Institut Pertanian Bogor atau Pesantren Bogor. Ini joke ya Pak Prof. Pak Prof biar nggak ngantuk. Soalnya saya dari tadi perhatikan guru ketua sidangnya, entar topinya ditaruh, entar dipakai, berarti entar profesor mencari-cari itu ilmu-ilmu tambahan. Jadi gemeteran nih Prof, godain Prof. Oke. Saya salutnya Mas Silvana gini ya. Udah dia kuliah pindah-pindah di 3 tempat, anak kereta, anak bus kota. Kemudian dia juga masih bikin bimbel. Bimbelnya itu namanya jarimetika ya Mbak. Aritmetika jari. Dan dari situ sudah mengentaskan 5.000 anak-anak Indonesia untuk paham matematika dengan cara yang mudah. Pakai jari. Walaupun saya pernah diajarin, udah lewat 3 hari 3 malam kagak mudeng juga. Kayak tadi juga waktu pemaparan,
Walaupun saya kakaknya bisa hubungi kapan aja, ini opo yo. Saya bilang ke sahabat saya, ke anak saya, ini kalau mama disuruh terjemahkan lagi-lagi ribuan maupun ratusan malam yang harus dilalui nggak hafal-hafal. Jadi memang ada orang-orang khusus dengan pengajar-pengajar khusus yang bisa mengenaskan dokter-dokter khusus untuk mencerahkan Indonesia. 5.000 itu insya Allah nantinya ada lagi B.J. Habibie yang lahir kemudian. Ada lagi Anies Rashid Baswedan yang lahir kemudian. Ini Prof, Bu Prof, Pak Prof, saya itu udah bilang tadi, Silvana, Mbak, aku ini kan saudara kamu, aku biasa bikin speech. Aku punya perkumpulan, Prof. Namanya Wise Woman. Wise Woman itu berasal dari witty, independent, smart, elegant. Di situ ada Bu Menteri, ada Bu Dirjen, ada Mbak Silvana, ada Mbak Wiwi, anggota parlemen kita. Kita semua bahu-membahu di Wise Woman ingin mencerdaskan perempuan Indonesia. Karena satu perempuan pintar menghasilkan 10 anak-anak pintar. Tapi kalau satu laki-laki pintar, dia doang yang pintar. Nggak apa-apa, Prof. Jadi Prof kan berarti harus makin bagi-bagi. Buktinya ini banyak lulusannya yang jadi dokter. Oke, satu lagi yang saya salut banget sama Mbak Silvana. Bayangin, lagi botak, kena kemo. Dia itu kena kanker yang kualitas wahid, kualitas tinggi. Langsung level A. Langsung level stadium triplet plus. Itu dia doang deh yang ngerti sama dokter-dokter. Cuma dengan sistem kemo dan lumpektominya, itu Mbak Silvana dalam keadaan botak di rumah sakit pun tetap belajar untuk mengejar jadi dokter. Dan Mbak Silvana ini kena kansernya Januari 2020, disusul COVID, bonus COVID 2020. Bayangin di rumah sakit kena kanker, ada COVID pula. Berarti yang nengokin pun harus jadi astronot. Mungkin Mas Anom berkali-kali berpakaian seperti astronot. Tapi dengan determinasi, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Bapak-bapak di depan, ibu-ibu jadi profesor, Mbak Silvana jadi dokter, kita kebagian ilmunya. Demikian udah 10 menit ya Mbak. Semoga apa yang saya paparkan sebagai bukti cinta kasih kami kepada Adinda Dr. Silvana Syah menjadikan sebuah inspirasi bagi semua adik-adik mahasiswa untuk bisa menjadi next doktor, next professor of Indonesia. Semua yang disampaikan pasti penuh dengan kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Ibu Santi Miasipan. Saya kaget beliau ini CEO atau ustazah pengganti Dede, Mamah Dede ya. Terlalu banyak hadisnya ini. Saya terima kasih. Ya. Baik, saya persilakan kepada Dr. Silvana Syah untuk memberikan pidato pengajuan gelar doktor secara singkat. Enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Rasanya tidak ada kata yang dapat menggambarkan betapa bahagianya saya hari ini. Saya masih ingat 3 tahun lalu saya menjalani perawatan kesehatan yang cukup berat yang membuat saya harus kemoterapi, operasi, radiasi, target terapi, dan lain-lain. Dan kala itu di ulang tahun saya yang ke-40, saya meminta restu kepada suami tercinta saya untuk mewujudkan mimpi saya yang masih tertunda.
Mumpung saya masih dikasih waktu oleh Allah, saya ingin mewujudkan mimpi saya, yaitu menjadi seorang dokter. Awalnya suami saya nggak mengizinkan karena bagi seorang pasien kanker, sekolah S3 itu stres. Apalagi mengerjakan disertasi itu sangat stres. Dan ini bahagia bagi survivor cancer. Itu mindset dari kebanyakan orang. Namun melihat tekad saya yang begitu besar, dengan berat hati suami saya memberikan restunya. Setelah ulang tahun itu, ada suatu kejadian di luar dugaan. Hasil operasi mengalami kendala akibat terlalu cepat tindakan radiasi. Hal ini menyebabkan saya harus menerima konsekuensi dipasang suatu alat bernama Negative Pressure Wound Therapy atau NPWT, yaitu suatu alat yang digunakan untuk menghisap cairan luka atau cairan eudema dan eksudat yang dapat menghambat proses penyembuhan luka. Alhasil setiap 5 hari, selama 3 bulan saya harus masuk ruangan OK karena saya nggak kuat alat itu dipasang tanpa bius, Pak. Mulai dari bangun sampai tidur lagi, alat itu harus ada di dada saya dengan tekanan di setting 100 sampai 125 mm Hg. Itu tekanan yang nggak nyaman. Jika disentuh kulit aja nggak nyaman, namun ini masuk di dada saya di lokasi luka. Hal itu membuat saya down dan diam-diam saya memutuskan untuk mengurungkan mendaftar S3. Gelombang 1 terlewatkan Bapak Ibu dan saya mulai melupakan, saya mau move on aja. Hari demi hari berlalu, suatu ketika di siang hari, saya tergerak untuk browsing lagi mengenai pendaftaran S3 Ilmu Manajemen Universitas Negeri Jakarta, dan ternyata masih ada kesempatan walau 3 jam lagi gelombang 2 berakhir. Saya akhirnya daftar di jam terakhir dan gak lama kemudian ada tes masuk dan tanpa persiapan saya mengikuti tes masuk dan saya ikut tes potensial akademik, wawancara, tes bahasa Inggris. Waktu itu ada satu pertanyaan dari Prof. Dedi, kalau di break room menanyakan, kenapa Bu mengambil ilmu manajemen? Padahal background Anda dari matematika dan statistik. Saya ingat jawaban saya waktu itu, Prof, S1 matematika saya dapat mendukung saya untuk berpikir logis dan kritis sehingga saya akan mudah memahami konsep-konsep ilmu manajemen, Prof. Sedangkan ilmu statistik saya yang dipelajari di S2 akan membantu saya dalam menyelesaikan analisis data yang berkaitan dengan ilmu manajemen serta menginterpretasikan dengan baik. Atas dasar ini saya ingin mengaplikasikan ilmu matematika dan statistik tersebut ke dalam ilmu manajemen. Namun Bapak Ibu, ternyata nggak hanya cukup bermodal matematika dan statistik. Menjadi dokter itu berarti harus punya mental baja, harus mau terus belajar, berkolaborasi, siap menghadapi mental block, siap mempublikasikan sejumlah makalah ke jurnal internasional sebagai syarat kelulusan. Dan menjadi dokter bagi saya itu sulit, karena harus menemukan kontribusi baru. Mengambil S3 itu sama juga dengan pergi ke medan pertempuran. Ada yang gugur di tengah jalan, ada yang sakit, ada yang stres, dan seterusnya. Oh iya, tapi ada juga yang lancar-lancar aja yang mengambil S3 dan itu sangat beruntung. Bapak Ibu, singkat cerita, hasil diumumkan dan nama saya terpampang di sana dan saya bahagia sekali. Suatu ketika sebelum kuliah dimulai, waktu itu ada grup mahasiswa, saya lihat ada dosen yang masuk ke grup tersebut. Namanya Bapak Profesor Agung Darmawan Bugdadi. Saya japri beliau dan memperkenalkan diri dan beliau bilang, Mbak Sil, bisa nggak kita kumpul bareng satu angkatan nanti malam via Zoom? Wah, saya senang sekali dan saya siapkan acara tersebut. Namanya adalah Kopi Daring Angkatan 2021. Alhamdulillah, acara berlangsung dengan lancar. Itu pertama kalinya saya kenal dengan Bapak Faisal Hamdi, Bapak Bambang Jati, Daeng Ramli, Bang Jack, Mas Anis, Kang Angka, Teh Rita, Dinah, Pak Doni, Mbak Ella, Mbak Iva, Mas Irsyad, Mbak Diana, kakak angkatan ada Kak David, ada Mbak Iva Rofiko, dan semuanya yang luar biasa. Ada yang linear, ada yang nggak linear sama seperti saya. Malam itu saya screenshot banyak foto. Ada yang lagi mangap, ada yang lagi ngantuk. Semua saya share ke grup. Waktu itu Prof. Agung tanya kepada kami, kelak kalian mau masuk konsentrasi apa? Saya waktu itu belum kepikiran mau masuk kemana, karena bagi saya semuanya adalah hal baru. Keempat konsentrasi yang ada di ilmu manajemen merupakan fondasi yang penting dalam keberhasilan jangka panjang suatu organisasi.
Manajemen strategik mengenai bagaimana menentukan strategi arah organisasi dan membantu menetapkan prioritas jangka panjang. SDM adalah kunci dalam mengelola dan mengembangkan tenaga organisasi, dan tanpa SDM yang berkualitas, sulit bagi organisasi untuk mencapai tujuan dan strategi. Manajemen keuangan memastikan bahwa organisasi memiliki sumber daya keuangan yang cukup untuk mendukung rencana dan strategi perusahaan, dan ini penting untuk memastikan kelangsungan dan pertumbuhan jangka panjang. Dan dulu zaman saya belum ada manajemen strategik, Bapak Ibu. Bapak Ibu, semester 1, 2, 3, 4, 5 sudah kita jelang bersama. Masa studi ini tidak serta-merta menjadikan kita pribadi yang tiba-tiba dapat merubah dunia. Kita masih perlu banyak belajar, perlu beradaptasi, perlu perjuangan yang lebih keras lagi agar kita dapat menjadi seseorang yang bermanfaat. Karena hidup tidak hanya sekedar hidup, tapi bagaimana kita hidup yang menghidupi. Nggak hanya sekedar berilmu, tapi juga harus mengilmukan orang lain. Nggak hanya cukup cerdas, tapi juga harus mencerdaskan orang lain. Nggak hanya cukup jadi sukses, tapi juga harus mensukseskan orang lain. Jangan pernah takut untuk bergerak maju demi impian dan harapan. Semasa kuliah, anak siapapun kita, datang dari manapun kita, kaya atau miskin kita semua pernah merasakan masa sulit. Hanya saja dengan keadaan dan waktu yang berbeda. Namun lihat saja saat kita berapa kali jatuh dan bangun entah berapa kali, akhirnya kita semua berhasil melewatinya. Jadikan itu keyakinan dalam diri kita, selama kita tidak menyerah dan terus maju, maka kita akan melewati rintangan apapun. Buya Hamka pernah berkata, salah satu pengerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cermelang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Bapak Ibu yang saya hormatin, dalam perjalanan akademik saya pernah mengalami kegagalan. Namun semisal semesta tidak begitu, mungkin saya tidak akan merasakan nikmatnya sekarang, bukan? Gagal adalah fase siklus yang harus kita lewati dalam makna hidup ini. Di dalam Al-Quran disebutkan, fa inna ma'al yusri yusro, inna ma'al yusri yusro. Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, sesudah kesulitan ada kemudahan. Melalui pencapaian hari ini, Allah benar-benar membuktikan bahwa ada kemudahan dan kebahagiaan setelah kesulitan yang telah kita lalui bersama-sama. Ini perihal menghargai, ini perihal bersyukur atas apapun yang didapat atas usaha sendiri. Tak apa gagal, tak apa terjeda, mundur sejenak untuk melompat jauh lebih tinggi. Berhasil itu bukan karena menjadi yang terhebat, sementara gagal bukan menjadi yang terburuk, bukan juga alasan untuk terpuruk. Jikalau suatu nanti kita melalui banyak kesulitan, anggaplah sebagai tantangan dan ujian untuk membentuk kedewasaan kita. Ingat bahwa kehidupan ini sebetulnya sama sulitnya bagi semua orang, namun karena kekuatan kita, kemampuan kita lebih besar daripada kesulitan tersebut, maka kita akan bisa menghadapinya. Buya Hamka pernah berkata, janganlah takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Janganlah takut gagal, karena yang tidak pernah gagallah hanya orang-orang yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama, kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah kedua. Ketahuilah teman-teman, bahwa kegagalan adalah hal yang pasti dalam kehidupan. Mungkin di masa depan kita akan mengalaminya, tapi percayalah, orang-orang yang hebat bukanlah orang-orang yang tidak pernah gagal, melainkan mereka yang terus-menerus bangkit tanpa sedikit pun berkata ingin menyerah sampai pada akhirnya mereka berhasil. Teruntuk promotor dan kopromotor saya, Profesor Ulupui Bidadari Tanpa Sayap, Prof. Agung yang baiknya kelewatan, saya bersyukur dibimbing oleh Bapak dan Ibu. Dari Bapak Ibu saya belajar artinya kesabaran dan keteladanan. Terima kasih telah membantu saya menghilangkan mental block saat penyelesaian disertasi ini. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk berkembang menjadi versi terbaik dari diri saya. Teruntuk Profesor Umi, Profesor Gatot, terima kasih atas challenge-challenge-nya yang membuat saya lebih kuat, yang membuat saya menjadi benar-benar doktor manajemen keuangan yang berkualitas, yang membuat saya melihat disertasi ini dari berbagai sudut pandang dan merumuskan jawaban yang tepat. Terima kasih atas setiap masukan yang Bapak dan Ibu berikan. Teruntuk Profesor Dedi dan Profesor Hamidah yang sudah menjadi Ibu dan Bapak saya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyelesaikan program doktor ini. Terima kasih Prof. Hamidah telah mengingatkan saya bahwa semua pencapaian dalam hidup sebesar apapun akan selalu ada ruang untuk belajar dan berkembang. Terus berusaha, tidak boleh cepat puas dengan pencapaian yang ada. Dalam perjalanan menuju kesuksesan,
sikap rendah hati membuka pintu untuk pelajaran baru, memperkaya diri kita dengan pengalaman yang tak ternilai. Rendah hati bukan berarti merendahkan diri, tetapi mengakui bahwa setiap orang memiliki kekuatan dan kelemahan. Teruntuk Profesor Ruswiati Surya Saputra, terima kasih yang tulus atas waktu, perhatian, dan kontribusi berharga yang telah Ibu berikan selama proses ujian ini. Kehadiran dan keterlibatan Ibu sebagai penguji telah memberikan pengalaman yang berharga bagi saya dalam menguji kelayakan disertasi saya. Teruntuk keluarga besar saya, suami saya, yang sepanjang perjalanan yang melelahkan menyelesaikan disertasi ini, cinta, dorongan, dan dukungan suami saya telah menjadi tiang kekuatan saya. Untuk kepada orang tua saya, Ayah Haji Zulkifli Syah almarhum Al-Fatihah, Mama Hajah Emiwarti, serta Kung Haji Sugirejoto, Yayi Haji Hajar Herdiana, mertua terbaik sedunia. Terima kasih telah memberikan saya kekuatan dan kemampuan, kepercayaan kepada kemampuan saya. Kepada saudara-saudara saya, Reni Syah, Ivan, Hendra Syah, Stapana Syah, ipar dan keponakan, terima kasih atas dorongan selama ini. Terima kasih atas kehadiran dan dukungan Bapak Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957, Bapak Warek, Bapak Tagorambe, HR Departemen Ibu Delila, Ibu Dekan Fakultas Ilmu Komputer Ibu Filda, Kaprodi Sistem Informasi Ibu Aini, Mbak Farah, dan semua dosen serta sivitas akademika Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957, kepada Bunda Alwiah Ahmad, SHMH, DPD RI, DKI Jakarta, Sri Kandi Indonesia yang berjuang untuk kebaikan dan kemajuan Jakarta, kepada Ibu Arianti Baramuli Putri, Ketua Indonesia Cancer Information and Support Center di Zoom, dan teman-teman tercinta, survivor yang luar biasa yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, kepada Bunda Erviani, dosen pembimbing saya S2 ini datang, yang memberikan doa setiap hari kepada saya, kepada Dr. Rudi Sutadi dan Bunda Arliza, penggiat autism, ada juga Bunda Eli Farida, istri Wali Kota Depok, ada Mas Slamet Aji Pamungkas, senior saya di matematika, deputi bidang keamanan cyber dan sandi perekonomian, dan juga ketua alumni matematika. Ada Gurunda Prasetya M. Brata yang ngajarin saya tentang leadership inside and out and higher meaningful living and performance. Ada juga Kakak Wawan Husdiawan yang ngajarin saya meaningful public speaking. Ada juga guru saya Krisna Murti yang mengajarkan saya tentang you can win again. Dan yang terakhir, Mamia Santi Miasipan Kartini Masakini, penerima Ernst & Young Entrepreneurial Winning Woman 2010, yang saat ini beliau juga adalah posisi sebagai juri di kancah penghargaan internasional organisasi internasional itu, Presdir PT Jati Artamas Wise Woman Leader Community. Terima kasih Mamia, semua inspirasi dan kepada seluruh staf pendidikan program manajemen Universitas Negeri Jakarta, ada Bu Nancy, Bu Elin, Pak Panji, Pak Edi, terima kasih. Teruntuk teman-temanku yang kemarin wisuda, ada Dr. Mary, ada Dr. Nana, ada Dr. Yeni, Dr. Febri, terutama untuk UDA Dr. Samsul Hidayat yang tulus membantu berbagi pengalamannya. Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas dukungan tulus kalian. Dukungan kalian bukan hanya sekedar kata-kata, tapi juga tindakan nyata yang membentuk fondasi kesuksesan saya, dan saya yakin dengan izin Allah, kebaikan yang kalian tunjukkan akan dilipat gandakan. Bapak Ibu yang semua hadir hari ini, keadaan Ibu sungguh membuat saya bahagia. Setelah momen berharga ini, mari kita nikmati sajian makan siang. Namun, yang kami persiapkan dengan sepenuh hati di lobi depan lantai ini. Namun demikian, kami juga ingin menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan dan kelebihan dalam penyajian. Dan terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk diri saya sendiri. You done a good job taking care of yourself, mentally, physically. So well done. Keep doing. Thank you for being kind of yourself. Thank you for choosing not to give up. Thank you for being the best version of me. Di balik takdir yang membuat kita menangis, ada takdir yang belum kita ketahui. Dan Allah tidak akan membuat kita bertahan tanpa suatu alasan. Yakinlah, ada sesuatu yang indah menanti di balik sana. Sebelum ditutup, ayahku tersayang, yang sudah tenang di sana, sekarang putrimu sudah dokter. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada Dr. Silvanasa yang tadi sudah menyampaikan pidato. Saya pikir orang MIPA itu kalau seperti rumus kimia, rumus matematik ya singkat-singkat pidato yang agaknya panjang lebar juga gitu. Kami tentu mengucapkan selamat ya kepada Anda karena raihan gelar doktor, kepada orang tua, kepada suami. Selamat ya Pak, siapa tadi? Pak? Pak Anom. Pak Anom, selamat ya Pak Anom, nanti malam sudah tidak tidur lagi dengan seorang mahasiswi. Bapak keluarga yang hadir juga, selamat ya, dan rekan-rekannya lain. Sidang terbuka pasca sarjana Universitas Negeri Jakarta secara resmi ditutup oleh pimpinan sidang. Sebelum saya menutup sidang secara resmi, izinkan sekali lagi saya mengaturkan terima kasih atas kehadiran seluruh anggota Dewan Penguji, Profesor Rusviati, Profesor Umi Widyastuti, Profesor Gatot Nazir Ahmad, Profesor Agung Darwan Buhwadi, Profesor Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, Profesor Hamidah, tadi juga tamu VIP yang berkenan hadir, baik secara daring maupun luring, dan seluruh hadirin sekalian yang saya muliakan. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, secara resmi sidang promosi Dr. Silvanasa saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Penguji meninggalkan ruang sidang dan akan memberikan ucapan selamat kepada Dr. Silvanasya. Hadirin dimohon berdiri. Kami persilahkan untuk keluarga bisa berfoto bersama. Lagi, Prof? Ada lagi? Cukup?